Salam pecinta durian. Hari ini saya ingin melakukan pruning ya. Ini alat yang saya pakai, gunting pruning. Di depan saya ini adalah pohon durian jenis oci atau duri hitam atau blackthorn ya. Blackthorn itu biasanya karakternya dia ngipas ya, jadi cabangnya itu kanan sama kiri ya. Tapi untuk pohon yang ini sudah kita tata sedemikian rupa ya, sejak kecil dulu ya, supaya pertumbuhannya ideal ya, seperti yang kita inginkan. Antara lain perlakuan yang sudah kita lakukan dulu ya, potong pucuk ya. Jadi ini sudah pernah kita potong pucuk pada ketinggian sekitar 1 meter pada waktu itu. Kita potong pucuk karena dia ngipas ya ke kanan kiri, sehingga setelah kita lakukan potong pucuk, kemudian arah percabangannya berubah menjadi ke sini. Nah, jadi ke sini walaupun tetap ngipas ya. Kemudian kita lakukan lagi potong pucuk di sini. Ini sekitar 60 cm ya. Kita lakukan lagi ini contohnya. Dan arah cabang juga berubah lagi. Ini salah satu yang kita lakukan. Jadi pruning ya atau perawatan potong pucuk itu tujuannya antara lain untuk mengatur atau merubah arah percabangan jika ngipas ya. Cara lain sih sebenarnya selain potong pucuk ya, itu bisa dipakai lidi aren itu diputar ya. Banyak cara, semuanya punya plus minusnya. Terus kemudian potong pucuk juga bermanfaat untuk memperbesar batang utama ya. Ini usia tanam 1 tahun 6 bulan ya. Ini saya tanam bulan Juni tahun 2020. Sorry ya. Oh ya betul, 2020 ya. Setahun 6 bulan kurang lebih ini. Ini dari dulu sekitar 80 cm ketinggian. Sudah lumayan besar segini batang utamanya. Ya. Hari ini saya akan lakukan pruning. Tujuan pruning itu banyak sekali ya. Banyak versi juga. Menurut saya pribadi, tujuan pruning yang pertama adalah untuk mengatur percabangan, arah ya, arah percabangan. Kita harapkan bisa 4 arah. Jadi kalau ngipas kan cuma kanan kiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pruning adalah untuk menyeleksi cabang yang kita inginkan ya. Cabang, kita semuanya tahu bahwa cabang yang berbuah itu rata-rata berada di cabang yang mendatar. Contoh seperti ini ya. Nah, ini sudah mendatar. Ini pernah saya tarik pakai raffia, tapi kayaknya sekali ya. Dan ini saya sengaja buat batang ganda. Di beberapa pohon yang lain saya buat batang utama kemudian cabang. Kalau ini batang ganda ya. Saya coba untuk punya batang, karena saya lihat di video di Thailand beberapa petani pekebun di sana dia membiarkan batang ganda bisa 2 bahkan sampai 3 ya. Tujuan yang berikutnya adalah untuk menyeleksi ya. Nah, seleksi seperti ini ya. Cabang yang kecil ini
kita buang sekalian. Kita sisakan satu yang utama ini ya. Contohnya seperti ini ya. Kita buang, kita seleksi, dibuang sekalian. Nah, seperti ini. Kita pilih ya, kira-kira aja ya, yang batang yang ideal untuk menggantung bunga. Bila mana ada yang tidak ideal untuk menggantung bunga, itu lebih baik kita kalahkan ya. Kita buang. Contoh seperti ini, ya, udah kalah dia. Kemudian ini kita lihat, ini ada cabang, ini ranting ya, ini cabang, ini ranting kecil. Bentar ya, ini kita buang dulu. Nah, ini kecil, kenapa kita tidak kalahkan? Kenapa kita dipotong aja? Menurut pendapat saya, kita juga membutuhkan arah yang merata. Nah, sedangkan di sini ini nggak ada batang yang menuju ke sini, lihat kita ya. Ini nggak ada. Nih, nggak ada yang mengarah ke sana. Kebetulan ini ke arah timur ya. Nah, sehingga ini coba untuk saya biarkan karena hanya satu ini yang mengarah ke timur. Ya. Dengan harapan kalau memang ini suatu saat ternyata pertumbuhannya bagus, dapat nutrisi, ini bisa mengisi kekosongan ini. Ya. Tapi andai kata ini tidak bisa besar, kalah dengan nutrisinya dengan di atas, ya mau nggak mau tetap kita potong ya. Ya, jadi kita coba untuk pertahankan, karena saya pernah melakukan hal seperti ini. Ada ranting kecil, cabang ya, sorry ya, ada dari batang itu cabang ya, ada cabang kecil itu mengarah ke tempat yang kosong. Nah, kalau saya buang, maka tidak ada peluang untuk mengisi ruang kosong. Tapi kalau tidak dipotong, masih ada kemungkinan, walaupun belum tentu dia bisa besar. Nah, tapi saya sudah pernah melakukannya dan itu berhasil ya. Di pohon yang itu dulu ada cabang kecil mengarah ke timur, itu juga oci ya, blackthorn, itu juga ngipas juga. Saya potong pucuk 2 kali. Akhirnya saya biarkan, ternyata dia sekarang sudah membesar, kurang lebih sudah sebesar ini ya, besar telunjuk ini batangnya. Jadi cabang ya, jadi kan ada kemungkinan ya. Terus kemudian kita lihat di sini ada penumpukan ranting atau cabang ya. Nah, contoh seperti ini. Ini ya. Ini dengan ini agak numpuk. Mengarah dia, bahkan 3 itu kan. Ya, 1 ini, 2 dan 3. Ini mengarah ke tempat yang sama. Lebih baik bila menemui kasus seperti ini, lebih baik kita seleksi juga. Saya memilih ambil tengah. Ya, ambil tengah saja supaya yang dimenangkan yang ini aja, ini sama itu. Jadi ini sebenarnya sudah lumayan ukurannya, sudah sebesar kelingking ya, hampir sama. Oh, masih besar kelingking saya. Ini terpaksa saya kalahkan aja, nggak jadi masalah. Oke, sehingga terdapat ruangan cukup untuk kira-kira nanti menggantung buahnya. Juga di sini kita melihat ada satu batang lagi, ranting. Ada ranting lagi, ini juga terjadi penumpukan dengan sini. Ini akan ada di atasnya ini dia. Jadi sebaiknya ini salah satu kita pilih yang mana. Kalau kita pilih yang bawah, ya udah berarti ini. Sebentar ya. Kita memang harus berimajinasi ya. Ya, inilah yang saya suka dari merawat pohon itu, seni ya. Seninya di sini. Sama seperti Anda bermain bonsai ya, itu kan imajinasi, juga diimbangi dengan pengetahuan yang benar, dengan informasi literatur yang banyak ya. Ya. Jadi dalam kasus ini, sebentar, saya harus memilih. Saya pertahankan dia, apa saya pertahankan dia. Saya pikir saya kalahkan ini aja. Bentar ya. Soalnya dia sudah cukup besar ini. Kalau ini saya kalahkan,
Oke, nah kalaupun ada buah nanti ngenai ini ya, ngenai cabang di bawahnya. Jadi saya pikir ini aja dan atasnya. Untuk pruning bagi teman-teman yang baru memulai ya, jangan takut untuk melakukan pemangkasan, karena jika memang sudah sehat akarnya ya, maka walaupun Anda potong banyak pun nanti 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan ke depan itu akan kembali lagi jumlah daunnya itu akan, kalau semula rimbun Anda pangkas 50% pun itu asal sehat ya, dia akan kembali lagi 2 bulan, 3 bulan itu rimbun lagi ya. Jadi syarat pemangkasan itu atau pruning pastikan kondisi sehat ya. Oke, ini juga saya buang. Nah, ini juga terjadi penumpukan banyak, kita kurangi. Nah, ini batang sejajar 1, 2, 3 kita pilih yang sehat sebenarnya. Wah sayang ini yang besar 2 ini, coba saya ambil tengah aja deh ya, karena saya pernah melihat video dia bilang 101, ya udah saya coba terapkan dia. Jadi saya pun juga mengikuti ya YouTube cara dari para pekebun yang sering saya lihat ya, dan saya mencoba untuk menerapkan, mengambil dari mereka, dari orang-orang hebat yang saya lihat ya. Caranya masing-masing kan punya prinsip ya, ada perbedaan kasus yang sama, mereka beda cara menyikapinya. Nah saya bisa memilih cara mana yang saya pakai, apakah bapak itu, apakah bapak ini, ataukah saudara itu. Nah sini, ini ranting-ranting kecil saya buang dulu ya. Oke, nah seperti ini. Ada yang bilang batang, cabang, anak cabang ya. Ada yang bilang batang utama, cabang, ranting, anak ranting ya. Ya terserah ya, istilah aja ya. Tapi saya lebih menyebutnya batang, cabang, ranting aja. Ada yang batang utama ya, cabang primer, cabang sekunder, nah ada juga ya. Oke, ini sementara hasilnya ya. Ini ketinggian kurang lebih sekitar 2,5 meter ya, hampir 3 meter ya. Hampir 3 meter ini 2 kali potong pucuk, dan pertumbuhan sudah cukup bagus ya. Oke, rekan-rekan semua, ini sharing saya. Bila mana ada yang berbeda pendapat ya, mohon dimaklumi, karena orang muda seperti kita memang butuh terus belajar ya. Apalagi ini baru kali pertama saya mulai hobi ya, mulai jatuh cinta dengan tanaman durian ya. Jadi tentu saya berharap para senior ketika memberikan masukan, memang kalau ada yang salah di antara saya atau mungkin teman-teman, masukannya jangan langsung menusuk atau menjatuhkan ya, karena kadang-kadang nggak siap mental ya. Jadi saya pun juga lihat di Facebook kemarin ya, terlalu saling kritik satu sama lain, jadi sehingga suasana nggak nyaman. Jadi kita inginnya seneng berkebun, ketika salah kemudian langsung dihantam mentalnya ya, sehingga drop ya, ada yang keluar dari grup ya. Jadi mohon tentu kepada teman-teman semua, kita saling memberikan masukan dengan santai, have fun. Jangan lupa, karena kita berkebun ini kan juga butuh untuk seneng ya. Jangan sampai berdebat nanti malah ribut jadi drop sehingga putus asa ya. Nah, seperti itu. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada para senior yang telah membagikan ilmu, sehingga saya pun juga menjadi senang ya, karena
terinspirasi ya. Ada yang di Serang juga orang-orang hebat sini ya. Ada yang mereka menggunakan organik, ada yang menggunakan urea untuk pemupukan dan segala macam. Oke, baik teman-teman, ini sharing saya hari ini mengenai manfaat pruning ya, atau mengatur pertumbuhan tanaman. Baik, terima kasih. Lain kali kita sambung untuk video dengan tema yang lain. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya.